Pinang di belakang Pak. Iya. Nuhun Bapak, ya alhamdulillah. Amin. Ada Pak Arif. Pak Arif ini mantan Kapolda Kalimantan Barat dulu. Ya alhamdulillah. Kemudian saya menyapa juga para alim ulama kita, teman saya juga Pak Ustaz Bastian Nasir, Ustaz Aitun Rasmid. Ya, Ustaz Aitun ya. Kemudian dari FPI ada Ustaz Sobri. Makasih banyak Pak. Saya banyak nggak kenal tapi yang penting saya salam gitu. Alhamdulillah. Perasaan saya tadi Pak ya. Perasaan saya ini jujur nih saya menyampaikan. Harus jujur Pak. Iya. Kalau mau menyampaikan satu perasaan itu metode yang paling bagus adalah perbandingan. Jadi dalam metodologi namanya komparatif. Jadi saya membandingkan dengan 212 lah. Hari ini udaranya terasa sejuk sekali Bandung ini. Alhamdulillah. Ini AA, terima kasih AA sudah ngatur seperti ini AA ya. Allah Pak, yang saya mah cuma bisa ngarep-ngarep aja. Saya pikir AA sama Kapolda, Kapangdam dan Gubernur ngatur ini. Rupanya bukan ya? Bukan Pak, ini mutlak Allah yang memindahkan awan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi saya lihat udaranya adem. Alhamdulillah. Waktu di Jakarta kemarin, udaranya agak sedikit panas. Iya, saya lihat juga Kapolri Kemudian- kepanasan, Kapolri kepanasan. Tapi Ya. alhamdulillah setelah itu ada hujan. Alhamdulillah. Kita diberi wudhu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sholat Jumat. Kemudian yang kedua, kegiatannya juga kok sejuk juga gitu. Nah, kalau di sana kenceng-kenceng dikit gitu Ya itu variasinya Pak. Iya, itu Kalau kan. sejuk terus nggak ada yang kenceng repot Pak. Bentar lagi kan ada kencang bentar lagi nih. Ya. Sudah hafal ya. Kan udah bagi-bagi tugas. Jadi dengan Habib Rizik itu pernah ngobrol. Kata Habib gini, yang bagian nanam bibit, saya ngebasmi hama gitu kan. Saya kalau diajak kencang juga susah. Jadi gitu. Sana panas, cuacanya, suasananya juga agak panas-panas dikit. Di sini sejuk udaranya, acara juga sejuk-sejuk dikit. Nah, saya hanya berharap sebagai polisi, Pak Pangdam, Pak Gubernur juga sama mungkin berharap mudah-mudahan Indonesia juga bisa sejuk seperti Bandung ini gitu loh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Boleh dikit, kalau terlalu dingin juga nggak bagus. Orang-orang yang di Alaska itu musim dingin terus, dia pengen dapat matahari. Begitu datang ke Bali, wah dia senang benar. Nah, kita beruntung. Kadang-kadang ada sejuk seperti ini, ada panas-panas dikit, sejuk lagi gitu. Nah ya, Indonesia juga begitu. Ada sejuknya, anget-anget dikit, kemudian sejuk lagi. Jangan sampai sejuk, habis itu kebakar habis, jangan. Oh siap, tidak ya. Yang Ada yang mau pusing kita kebakar. semua. Ya, Masya Allah Pak. Makanya tagnya juga pesantren perekat NKRI. Karena kita nggak mau sama sekali negeri ini pecah, benar? Tidak mau sama sekali negeri ini berantakan, tidak mau. Kita bangun sungguh-sungguh, makanya ada di antaranya acara ini, gitu Pak ya. Terima kasih. Jadi berapa umroh yang akan disampaikan? Dari Kapolda dan dari kemarin, Iya. dari kemarin Kapolda ada laporan. Oh, alhamdulillah. Saya dipancing sama Kapolda. Iya. 10 ya saya juga minimal 10 juga. Oh, alhamdulillah. Berarti 20 nanti bisa satu bis ya? Bisa 20 jadi 20. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik, Masya Allah. Senang kan Pak kalau begini Pak? Senang sekali. Semua bahagia. Tadi olahraga dorong kereta, dorong bagaimana perasaannya Pak? Luar biasa saya kira karena kedekatan kita dengan saudara-saudara kita yang difabel yang kadang-kadang dilupakan. Kalau di negeri-negeri yang sudah maju, tempat khusus difabel disiapkan, jalan khusus difabel disiapkan. Di negara kita, alhamdulillah belum sampai ke sana.
Tapi dengan adanya kegiatan seperti ini, para difabel memiliki kesempatan yang sama kita. Iya, benar, itu yang diharapkan ya. Kesempatan ini mengharapkan perhatian dari kita semua terhadap saudara kita yang diberikan kekhususan. Semalam kan ini kumpul Pak di pesantren. Repot juga ya nyari toiletnya, ada yang nahan, saya juga jadi ikut nahan Pak. Kebayang ke toiletnya, kursi rodanya kurang masuk, pas duduknya susah, dan benar-benar ini tanggung jawab kita semua terhadap saudara kita yang difabel ini, yang disabilitas ini ya. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini juga bisa nanti ada yang mengcover media massa. Ini live Pak, live Ya, Pak. Alhamdulillah kalau live, sehingga seluruh Indonesia bisa melihat. Jangan sampai melupakan para saudara-saudara kita yang difabel dan disable. Karena mereka juga memiliki kesempatan yang sama. Dan mereka juga memang Allah yang mentakdirkan untuk demikian. Iya benar Pak. Dan jangan lupa saya juga penyandang nih Pak. Saya juga ternyata penyandang. Saya ini adalah penyandang disleksia. Disleksia yang khusus itu. Oh iya. Kan ada yang disleksia. Saya baru tahunya kemarin oleh Dokter Purboyo. Saya periksa anak ya, kenapa hurufnya kebalik-balik, B dengan D kebalik, Nun dengan Ba kebalik. Ini anak saya kenapa begini? Jadi susah nulis. Oh, sesudah diselidiki anak itu disleksia Pak. Lalu pas diselidiki bapaknya juga, kenapa saya dulu nggak pernah nulis? Yang disleksia tuh diantaranya Lee Kuan Yew, yang di Thomas Alva Edison, Napoleon Bonaparte, Itu teman-temannya Muhammad semua Ali. itu. Tetangga ya? Muhammad Ali ya disleksia tuh 50% astronot juga disleksia Pak. Karena disleksia itu suka bikinnya beda dengan orang lain. Besar kemungkinan Pak Tito juga disleksia ini Pak. Alhamdulillah, karena penyandang disleksia itu 20% dari komunitas manusia Pak. Ya, ada keterbatasan tapi di sisi lain juga diberikan kelebihan gitu. Jadi mungkin Pak Tito juga disleksia ya. Sebab bisa mikir yang lain ya. Alhamdulillah. Jadi jangan merasa terhina atau minder karena semuanya ciptaan Allah semata. Setuju? Alhamdulillah. Ada pesan-pesan terakhir Pak sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Bodoh. Acara Pak, bukan Seperti dunia. surat wasiat saya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya kira pesan saya cuma satu aja. Kita semua sudah mendengar bahwa di dalam Islam kita mengenal bahwa Islam telah agama yang ramah ras. Jadi Islam bukan untuk orang Sunda, bukan untuk orang Jawa, untuk orang Papua, semua umat manusia, semua suku. Islam juga bukan untuk agama Islam saja, agama Nasrani, agama Buddha, lain-lain. Untuk semua umat beragama. Islam juga bukan hanya untuk orang pribumi, orang keturunan Belanda, orang keturunan Tionghoa, tapi untuk semua ras. Untuk itu negara kita yang sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke. Saya pernah di Papua, orang Sunda juga banyak di sana. Kemudian orang Jawa juga banyak di gunung-gunung kecil, terpencil. Musolanya kecil, di lingkungan warga Nasrani yang ada di sana. Nah jadi, saya berharap bahwa kita sebagai umat Islam bisa betul-betul meyakini bahwa agama Islam, agama kita ini adalah diturunkan oleh Allah sebagai rahmat untuk semua umat manusia. Kita harus hargai warga-warga yang berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda ras. Kembangkan sikap toleransi antar umat. Dan ini sebentar lagi juga ada Natal dan Tahun Baru yang merupakan hari besar bagi saudara-saudara kita yang Kristiani. Saya titip pesan juga, kita hormati lakum dinukum waliyadina. Agamamu adalah agamaku. Jadi silakan mereka
melaksanakan kegiatannya sesuai kepercayaannya, dan kita menghormati dan toleran atas kegiatan-kegiatan dari saudara-saudara kita itu. Saya kira itu saja. Titip Bandung, mudah-mudahan